Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Secara khusus bagi jemaat Tuhan HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Teriring salam dari pendeta dan sintua bagi kita semua. Hari ini pada minggu keempat setelah Trinitatis ini, marilah kita memuji Tuhan Allah Tritunggal yang telah mempersatukan kita dalam kasih-Nya. Melalui topik ibadah minggu ini, kita diingatkan bahwa hanya Allah saja yang memberkati hidup kita. Karena itu hendaklah hidup kita ini menjadi berkat bagi dunia ini. Itu sebabnya pada topik minggu ini dikatakan diberkati untuk menjadi berkat. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersatu teduh dalam doa masing-masing mengundang Tuhan dalam hati kita, agar bersamanya kita beribadah. Amin. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita memuji Tuhan dan memuliakan Allah Tritunggal. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena Anak-Mu
Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini, yaitu dari titah ke-5 sampai dengan titah yang ke-10. Demikian hukum Tuhan. Titah ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah ke-10. Jangan engkau mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah Allah yang telah memberikan kepada kami banyak berkat
di dalam kehidupan kami. Engkau mengasihani kami sehingga kami boleh menjalani hidup dengan rasa syukur. Semuanya itu adalah hanya karena pengasihan-Mu kepada kami, sebagaimana Engkau telah melakukannya kepada hamba-Mu Abraham. Engkau telah memanggilnya keluar dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, yang penuh dengan berkat-Mu. Memberkati Abraham supaya menjadi berkat kepada yang lain. Ya Tuhan, sering sekali di dalam kehidupan ini kami tidak menjadi berkat kepada yang lain. Sebaliknya justru menjadi sumber masalah bagi keluarga, masyarakat, dan segala makhluk. Karena itu, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus itu, memohon pengasihan-Mu. Janganlah buang kami dari hadapan-Mu. Jadikanlah kami menjadi berkat kepada segala makhluk. Ya Tuhan, setelah beberapa bulan kami harus di rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah. Saat ini kami telah memasuki suatu tatanan yang baru, new normal life. Itu artinya bahwa kami sudah bisa menjalani kehidupan kami sehari-hari seperti biasanya. Namun kami juga harus lebih berhati-hati menjalani hidup kami, sebab COVID-19 belum sepenuhnya selesai dari kehidupan kami. Karena itu, dari kerendahan hati yang terdalam, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus, memohon pengasihan-Mu, supaya Engkau berkenan menyertai kami, menjalani hidup kami. Janganlah biarkan kami hidup dalam ketakutan, tapi kuatkanlah kami, supaya kami hidup di dalam pengharapan. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami, yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi, yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka-Mu akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Engkau janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi.
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini tertulis dalam Roma pasal 15 ayat 7 sampai ayat 13. Marilah kita membacanya secara responsoria. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dapat dibaca dalam buku acara yang sudah dibagikan melalui WA Group. Marilah kita mengumpulkan persembahan pertama sambil kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita pada minggu keempat setelah Minggu Trinitatis. Sesuai dengan Almanak HKBP, khotbah kita diambil dari Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian tertulis di dalamnya. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, walaupun gereja kita sudah melaksanakan ibadah di gereja mulai hari ini 5 Juli 2020, namun gereja masih tetap memfasilitasi ibadah virtual bagi jemaat yang belum siap untuk datang beribadah ke gereja. Namun yakinlah bahwa Tuhan pasti berkenan pada setiap ibadah yang kita lakukan jika itu kita lakukan dengan hati yang bersih. Kami masih tetap menghimbau bagi kita semua agar tetaplah memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan selalulah menjaga jarak. Jagalah kesehatan dan selalulah berdoa agar pemerintah dan masyarakat bersinergi untuk memerangi COVID-19 ini dan segera menjauh dari kota Jakarta, Indonesia, dan dunia ini. Amin. Jemaat Tuhan yang baik, kita akan menjalani minggu ini yang di dalam kalender HKBP minggu ini adalah minggu keempat setelah Minggu Trinitas dengan topik Minggu Diberkati untuk menjadi berkat yang berdasar pada kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Dalam perikop khotbah minggu ini kita diingatkan kembali tentang cerita tokoh yang tidak asing di telinga semua orang Kristen di dunia ini. Seorang tokoh yang bernama Abram, yang lebih dikenal dengan nama Abraham. Abram dan Abraham adalah orang yang sama.
Yang membedakan adalah Abram itu nama sebelum Allah menampakkan diri kepada Abram dan membuat perjanjian saat Abram berusia atau berumur 90 tahun. Kita bisa baca di Kejadian 17. Dan di ayat 5 di pasal 17 itu Allah sendiri mengganti atau memperbaharui nama Abram menjadi Abraham. Kemudian diartikan sebagai bapa orang percaya, dan orang Batak lebih hebat mengatakan bahwa Abraham adalah Oppu Nina Porsea, sesepuh orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini bercerita ketika Abraham masih bernama Abram, di mana saat itu Allah berfirman kepada Abram untuk pergi meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, dan rumah bapaknya ke negeri yang akan ditunjukkan. Bersamaan dengan itu Allah menyampaikan janji-janjinya. Ketika Allah menyampaikan firman-Nya, mengikut juga akan janji-janji Allah kepada Abraham. Sangat menarik firman Tuhan kali ini. Karena dari cerita ini kita akan diperkenalkan atau diberitahukan bagaimana cara Allah berkarya pada kehidupan seseorang. Juga bagi kita orang percaya, dan bagaimana seseorang itu, Abram, merespon rencana Allah dalam firman-Nya. Yang pertama kita bisa lihat bahwa Allah menyuruh Abram untuk meninggalkan apa yang membuatnya nyaman, aneh, dan sepertinya kurang masuk akal. Abram itu bukan orang susah. Pada Kejadian 13 ayat 2 dikatakan, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Dari sudut keduniawian, Abram orang yang lebih dari cukup dan survive. Wajar seandainya atau jika Abram menolak dengan alasan yang kuat, karena dia sudah memiliki segalanya menurut ukuran manusia. Kaya dan memiliki banyak ternak, perak dan emas. Itulah ukuran kekayaan pada zaman perjanjian lama. Akan tetapi Allah menyuruhnya untuk pergi meninggalkan kampungnya yang sudah membuatnya dan kehidupan keluarganya nyaman. Dia harus repot membawa harta bendanya untuk menuju suatu tempat yang belum jelas, masih kabur. Di mana itu berada? Disitulah anehnya, saudara-saudara. Biasanya orang yang tidak jelas situasi dan keadaannya disuruh ke tujuan yang jelas, ke tempat yang jelas. Namun untuk Abraham dalam firman Tuhan hari ini sebaliknya. Hidupnya yang sudah jelas harus ditinggalkan untuk suatu tujuan yang belum jelas menurut pikiran manusia. Disinilah letak kerahasiaan Allah dalam rencananya. Dalam panggilan atau suruhan Allah, ada hal yang sering kita lupakan. Apa itu? Yaitu bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan semua rencana Allah sangat baik bagi manusia dan untuk kita. Tidak ada rancangan Allah yang membuat kita celaka. Itu jelas dan harus kita imani. Semuanya baik. Dan Abram percaya akan hal itu walaupun saat itu Abram bukanlah orang yang hidup dalam monoteisme. Di Ur Kasdim, tempat atau kampung halaman daripada Abram, adalah kota yang terkenal dengan praktek-praktek penyembahan berhala atau politeisme yang percaya pada banyak Allah. Namun jika tadi dikatakan bahwa biasanya dan Abram adalah bagian dari orang yang hidup dalam politeisme, yang percaya pada banyak Allah.
Namun jika tadi dikatakan bahwa biasanya orang yang hidup dalam ketidakjelasan disuruh untuk pergi menuju pada hal-hal yang jelas, sepertinya itu diperuntukkan untuk hal-hal yang dapat dijangkau oleh iman. Abram dipanggil untuk meninggalkan kerohanian yang tidak jelas kepada iman yang jelas, yaitu percaya kepada Allah yang benar. Inilah iman. Allah memanggil dan menjadikan Abram menjadi bapa, menjadi oppu orang percaya. Allah memanggil Abram untuk dijadikan sebagai ukuran atau barometer iman orang yang benar atau iman yang benar. Nyaman menurut manusia belum tentu nyaman menurut Allah. Dan tidak jelas menurut manusia, namun yang tidak jelas itu akan jelas di dalam Allah. Walaupun Allah belum menyampaikan tempat yang menjadi tujuan bagi Abram, akan tetapi Allah sudah mempersiapkan baginya, yaitu Kanaan, tempat atau daerah atau tanah yang luar biasa suburnya. Dan Allah ingin umatnya itu hidup, tinggal, dan menikmati kesuburan tanah Kanaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rencana Allah akan selalu baik bagi orang yang beriman. Dan orang beriman akan selalu hidup seperti apa yang difirmankan Tuhan, seperti yang tertulis dalam Alkitab. Orang beriman sangat senang dan suka cerita tentang Allah dan rencana-rencana dari Allah. Karena orang beriman tentunya pasti mencintai Allahnya. Yang kedua, Abram fokus pada janji Allah. Jika kita perhatikan pada ayat 2 dan 3, ada janji Allah bagi Abraham. Dalam janjinya Allah mengatakan, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa besar." Padahal kala itu Abram belum memiliki anak. "Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Bisa kita bayangkan seandainya saudara-saudara, kalimat yang sama yang disampaikan Allah kepada Abram itu disampaikan kepada kita. Ini sungguh luar biasa, di luar dugaan dan prediksi manusia. Dari apa yang dijanjikan Allah kepada Abram tadi, kita boleh belajar tentang berkat Allah. Bahwa berkat Allah bukanlah hanya sebatas materi yang boleh habis dan hilang. Akan tetapi jika kita berbicara tentang berkat Allah, kita berbicara tentang pemberian Allah, apapun itu kepada kita. Dalam janji-janji Allah, disitulah ada berkat Allah. Bisa saja dalam janji-janji Allah, berkat yang akan kita terima mungkin berbeda-beda. Namun semua berkatnya adalah untuk kebahagiaan hidup orang yang beriman kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa belajar dari sikap Abram. Abram fokus pada janji Allah yang diimaninya. Dia tidak fokus dengan apa yang dimilikinya, hartanya. Abram lebih tertarik pada apa yang telah Allah janjikan daripada apa yang dimilikinya saat itu. Abram lebih yakin pada janji-janji Allah untuk kebahagiaan hidupnya daripada jaminan dari apa yang dimilikinya. Banyak dari antara kita menganggap bahwa berkat Tuhan itu hanya pada apa yang dapat dilihat, seperti uang, harta, dan tahta. Namun lebih dari itu, apa yang tidak kelihatan yang akan diberikannya dan akan menjadi milik kita
Kesitulah kita diarahkan untuk memahami tentang firman Tuhan atau berkat Tuhan. Singkatnya, Abram lebih senang dengan berkat rohani yang boleh dinikmati dan dirasakan setiap saat, kapanpun dan dimanapun dan bagaimanapun. Abram bersedia merubah mindset rohaninya dalam hal memahami berkat Allah. Walaupun kala itu Abram sudah berusia 75 tahun, mungkin kala itu usia tersebut belum terlalu tua. Tetapi jika dibanding di situasi saat ini, 75 tahun adalah usia lansia, tidak membuat Abram pasrah akan apa yang akan terjadi. Di usianya itu, Abram masih menginginkan agar hidupnya seperti yang Tuhan kehendaki, menjadi berkat bagi banyak orang dan dunia ini. Dan itulah yang menjadi visi HKBP, gereja HKBP, menjadi berkat bagi dunia. Ketiga, Abram mendirikan mezbah bagi Allah. Mezbah dalam perjanjian lama adalah tempat yang didirikan manusia untuk mempersembahkan persembahan kepada Allah yang diimaninya. Bukan itu saja, mezbah juga sebagai tempat yang mengingatkan adanya pengalaman rohani pertemuan dengan Allah. Lalu mezbah didirikan untuk dijadikan sebagai tempat atau sarana bertemu atau berkomunikasi dengan Allah. Setelah Abram melakukan apa yang diperintahkan Allah, lalu Kanaan diperkenalkan baginya, dia mendirikan mezbah buat Tuhan. Dia tidak mau momen pertemuannya dengan Allah berlalu begitu saja. Dia ingin selalu mengenang pertemuannya yang indah dengan Tuhan, walaupun tidak face to face. Bethel sebagai tempat yang membuat kerohaniannya bersemangat dan memotivasi baginya untuk tetap setia dan taat kepada Allah karena janji-janji Allah yang di luar dugaannya. Mezbah didirikan agar Abram selalu ingat kepada Tuhan. Pertemuan dengan Allah menjadi kerinduan dalam diri seorang Abram. Mendirikan mezbah di Bethel menjadi bukti bahwa dia serius dalam iman kepercayaannya. Itu sebabnya memang layaklah jika Abraham disebut sebagai bapa atau opu orang yang percaya. Jemaat Tuhan yang diberkati, belajarlah dari apa yang dilakukan oleh Abram atau Abraham dalam hidupnya. Kadang kita kurang serius dalam hal beriman dan bertuhan. Sepertinya kita puas dengan iman yang biasa-biasa saja, pasif dan kurang bergairah. Melalui firman Tuhan minggu ini, kita diingatkan bahwa kita juga sama seperti Abram, yang adalah orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi dunia dan sesamanya. Hitunglah betapa banyak berkat Tuhan yang sudah diberikan bagi kita, dan sudah berapa dari berkat itu kita salurkan dan kita jadikan diri kita sebagai berkat bagi orang lain. Lalu apa komitmen kita sebagai orang yang sudah diberkati Tuhan? Jika kita bersedia untuk menjadi berkat bagi dunia, yakinlah Allah akan menambahkan berkatnya buat kita semua. Jangan pernah puas dengan kebaikan yang pernah kita perbuat kepada siapapun. Namun tetaplah berbuat baik selagi berkat Tuhan mengalir atas diri kita. Tetaplah menjadi berkat. Walaupun kadang jalan tidak selalu mulus dan lancar. Berpikirlah positif dalam setiap peristiwa yang baik atau buruk. Seperti apa yang dikatakan Anthony de Mello yang mengatakan, marilah kita belajar untuk selalu mengatakan ya terhadap setiap peristiwa dalam hidup kita.
Arti kata ya dalam rencana Allah menjadi berkat bagi sesama, bagi semua, dan bagi dunia. Karena kita diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan memberkatimu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang menyegarkan kami akan cerita tentang Bapa orang percaya, Abram, yang kemudian menjadi Abraham. Kami sungguh menikmati karya Tuhan dalam diri Abram, sehingga kami meyakini bahwa Tuhan juga memiliki inisiatif yang sama terhadap diri kami yang beriman kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, jadikan kami orang-orang yang benar-benar percaya, yang taat dan setia kepada Tuhan. Walaupun banyak hal yang membuat kami tidak selalu bersemangat dalam kerohanian kami untuk menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang beriman. Tetapi karena kasih setiamu ya Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan telah merencanakan yang baik dan yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau menginginkan kami sama seperti Abraham, menjadi berkat karena kami telah diberkati oleh-Mu. Mampukan kami Tuhan, supaya kami benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang, dimanapun kami berada. Dan kami akan mulai dari diri kami sendiri, dari tengah-tengah keluarga kami, dari komunitas kami, lalu kepada orang-orang banyak. Mampukan kami Tuhan dan kuatkan kami, supaya kami selalu setia dan taat akan firman-Mu yang telah Kau sampaikan bagi kami. Begitu sering Tuhan memberikan firman, mengingatkan kami supaya kami selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu Bapa, Roh-Mu yang kuduslah yang memampukan kami supaya kami bisa melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Berkati kami, berkati gereja kami, berkati tempat di mana kami berada, berkati juga bangsa kami dan dunia ini. Secara khusus ketika kami berhadapan dan masih berhadapan dengan virus corona yang sangat mengganggu dan menghambat ruang gerak kami. Ketika kami mau berkarya, ketika kami mau bekerja, ketika kami mau berbuat baik kepada siapa saja. Oleh karena itu Tuhan, bantulah pemerintah kami dan seluruh masyarakat kami dan juga kami sendiri, supaya kami bisa bersama-sama memerangi COVID-19, sehingga COVID-19 bisa cepat berlalu dari Indonesia dan dunia ini. Berkati gereja-Mu Tuhan dalam pelayanan yang terbatas oleh karena COVID ini. Dan ketika kami sudah memulai ibadah di masa new normal ini, Engkau mengingatkan kami supaya kami tetap yakin bahwa Tuhan melindungi kami dari mara bahaya dan virus yang mematikan ini. Berkati setiap pelayanan gereja-Mu, dari ibadah-ibadah sampai kepada kegiatan apapun, supaya semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dari anak-anak balita, sekolah minggu, praremaja, remaja, pemuda-pemudi, ama, ina, dan lansia, juga majelis-Mu, serta para pendeta yang melayani-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau tetap memberikan semangat bagi kami untuk dapat lebih yakin lagi atas rencana-rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan kami, sehingga kami dengan yakin untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dan keluarga kami juga. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam. Tuhan memberkati.